Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Wa da'iya ilal haqqi bi izni wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita hidup di zaman yang suka memulai, namun mudah menyerah. Semangat kita sering membara di awal, tetapi pelan-pelan redup di tengah jalan. Kita rajin berjanji pada diri sendiri, besok aku akan lebih baik. Namun yang sering terjadi, yang berubah hanyalah harinya, bukan kebiasaannya. Padahal kebaikan tidak menuntut kita untuk menjadi sempurna. Ia hanya meminta satu, istiqomah. Bukan tentang seberapa besar langkah yang kita ambil, melainkan seberapa lama kita mampu bertahan di jalan yang benar. Baiklah pemirsa, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tausiah yang berjudul Istiqomah yang lurus, pahala mengalir terus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Fussilat ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Quran Surat Fussilat ayat 30. Di dalam ayat tersebut telah jelas bahwasannya istiqomah memiliki ganjaran yang amat besar di sisi Allah. Tentu dengan iman yang kuat dan istiqomah dalam kebaikan. Dalam bulan suci Ramadan ini, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan dengan senantiasa beristiqomah atasnya. Di dalam kehidupan ini, hendaklah kita memiliki satu saja pegangan dalam hidup kita. Tentu bukan sihir maupun khodam, melainkan seperti sholat duha, sedekah, infak, dan amalan-amal lainnya. Dan kita beristiqomah dalam melakukan amalan tersebut. Dan insya Allah dengan amalan tersebut menjadi alasan kita masuk surga kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Berbicara mengenai istiqomah, saya memiliki sebuah cerita yang amat relevan dengan kehidupan kita. Ahmad adalah seorang siswa yang dikenal rajin beribadah. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, ia selalu meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, walaupun hanya beberapa ayat. Awalnya, semangat Ahmad sangat besar. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa malas mulai datang. Suatu hari, Ahmad merasa lelah dan berkata dalam hati, hari ini aku tidak membaca Al-Quran dulu deh, besok aja. Hari itu pun berlalu. Dan keesokan harinya, ia kembali menunda. Kebiasaan baik itu hampir saja hilang. Pada suatu malam, Ahmad mendengar nasihat dari gurunya. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Nasihat itu menyentuh hati Ahmad. Ia pun menyadari bahwa kebaikan tidak harus banyak, tetapi harus istiqomah. Sejak saat itu, Ahmad bertekad untuk kembali membaca Al-Quran setiap hari, meskipun hanya satu halaman. Hari demi hari berlalu. Ahmad merasakan ketenangan dalam hatinya. Ia menjadi lebih disiplin, sabar,
dan semangat dalam melakukan kebaikan lainnya. Ahmad pun memahami bahwa istiqomah adalah kunci keberkahan dalam hidup. Kaum muslimin rahimakumullah. Istiqomah itu sering disalahpahami. Dikira orang yang istiqomah itu hidupnya lurus, imannya stabil, ibadahnya rapi, dan dosanya 0. Padahal nggak begitu. Istiqomah bukan tentang jatuh, tentang nggak pernah jatuh, tapi tentang nggak betah jauh dari Allah. Kita ini manusia, ada hari rajin ibadah, ada hari sholat aja berat. Ada masa hati lembut, ada masa hati keras. Dan itu manusiawi. Yang bikin beda cuma satu. Habis jatuh, kamu mau balik atau enggak? Istiqomah itu capek banget. Karena melawan diri setiap hari, melawan malas, melawan nafsu, melawan dunia yang ngajak santai tapi lupa akhirat. Kadang kita mikir, aku belum pantas buat dekat sama Allah. Padahal justru karena kita berantakan, kita butuh Allah. Allah nggak nunggu kita bersih dulu. Allah nunggu kita datang lagi, minta ampun lagi, nangis lagi. Iman itu naik turun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal imanu bil janahaini yartafi'u wa yankhafidu. Hadis riwayat Muslim wal Bukhari. Artinya, sesungguhnya iman itu seperti dua sayap, naik dan turun. Dan Rasulullah SAW sudah bilang bahwasannya itu wajar. Yang bahaya bukan iman turun, tapi berhenti berjuang. Istiqomah itu tetap sholat meski lagi males, tetap jujur meski bisa curang, tetap jaga lisan meski emosi, tetap taubat meski dosa yang sama. Bukan karena kita kuat, tapi karena kita sadar tanpa Allah kita hancur. Kadang kita pengen langsung jadi baik total. Padahal Allah lebih suka kebaikan kecil tapi konsisten. Gak apa-apa pelan, gak apa-apa jatuh, yang penting jangan berhenti pulang. Kalau hari ini kamu capek jadi baik, ingat, Allah gak pernah capek nerima taubatmu. Istiqomah itu hadiah, dan hadiah itu Allah kasih ke orang yang terus nyoba, bukan ke orang yang sok suci. Tetap jalan meski pelan, tetap jalan meski sendirian. Karena yang istiqomah Allah jaga, yang Allah jaga gak akan pernah benar-benar hilang. Dan baginda Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Artinya, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus, walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tak lupa, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, qalilun daimun khairum min katsirin munqati'in. Artinya, amalan yang sedikit tetapi terus-menerus lebih baik daripada amalan yang banyak namun terputus. Bahkan, seorang filsuf stoik barat bernama Seneca berkata mengenai istiqomah, it is not because things are difficult that we do not dare. It is because we do not dare that they are difficult. Artinya, bukan karena sesuatu itu sulit kita tidak berani, tetapi karena kita tidak berani, maka sesuatu itu menjadi sulit. Marilah kita gunakan kesempatan dalam bulan suci ini dengan sebaik-baiknya. Karena kita tidak ada yang tahu kapan ajal menghampiri. 1 jam ke depan kita akan mati, gak ada yang tahu. 1 menit ke depannya kita akan mati, gak ada yang tahu. Sebelum saya akhiri tausiah kali ini, marilah sejenak kita renungi dan introspeksi diri masing-masing. Kita sering mengaku sibuk mengejar kesuksesan, namun lupa menanyakan satu hal penting. Apakah kita masih berjalan di jalan yang benar atau hanya berlari tanpa arah? Kita rajin berbicara tentang perubahan, tetapi sering lupa memulai dari diri sendiri. Kita menginginkan hasil yang besar, namun enggan menjaga kebaikan kecil secara konsisten. Pada kesempatan ini, marilah sejenak kita bercermin, bukan untuk menyalahkan siapapun, tetapi untuk mengingatkan diri bahwa keberhasilan sejati lahir dari keteguhan dan kejujuran dalam langkah-langkah kecil yang terus dijaga. Kalau hari ini kamu merasa keren karena rajin ibadah, itu bagus. Tapi jangan sampai keren di depan orang, tapi hancur di belakang. Dan kalau hari ini kamu merasa belum istiqomah, itu juga oke. Karena istiqomah itu bukan tentang siapa yang paling suci,
tapi tentang siapa yang paling sering kembali. Saya Alan Mahatma Maharisi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.